Dari kasus dokter detektif yang mengungkap soal komposisi-komposisi dari skincare ya, Jis ya. Iya. Kita dari kasus itu belajar soal maklon tuh. Ya, tapi banyak teman-teman yang mungkin masih apa ya maklon gitu. Iya. Nah ini bisa dijelaskan nggak maklon itu sebetulnya gimana sih gitu? Ya di komen juga ada tuh yang nanya. Oke. Di komen video dokter detektif. Nah maklon itu sebenarnya istilahnya sama dengan vendor. Sama kayak vendor. Sama dengan vendor. Maklon, vendor, pihak ketiga itu artinya sama. Artinya sama. Artinya sama. Jadi kita tidak melakukan sendiri tapi melempar suatu pekerjaan ke perusahaan lain atau ke orang lain gitu. Oke, tapi kalau pakai istilah pihak ketiga nih ya, kayaknya yang awam bakal agak-agak ngerti nih. Ya, bener. Kalau pihak ketiga nih ya. Ya. Tapi kalau kayak vendor belum tentu, apalagi maklon nih. Nah, itu. Saya juga bingung. Nah, ini di bisnis memang sering terjadi. Banyak istilah artinya sama. Oke. Ya, jadi maklon itu kalau dalam skincare, kita meracik skincare-nya sendiri, mendesain kemasannya sendiri. Nah, tapi untuk produksi cairannya, produksi isinya, isi skincare-nya, krimnya, itu oleh pabrik pihak ketiga. Oke, oleh pabrik pihak ketiga. Jadi kita membayar sekian puluh juta ke pabrik apa, misalkan ya, untuk pembuatan krim malam, misalkan, untuk pembuatan toner, misalkan, facial wash. Kita kayak minta tolong buatin produk saya nih. Ya, tolong buatin produk saya, racikannya seperti ini. Dalam skala yang besar gitu ya? Ya, ada minimum ordernya biasa. Kalau vendor atau maklon ada minimum ordernya. Tiap maklon beda-beda lah minimum ordernya ya. Nah, itu yang disebut dengan maklon. Oke. Jadi, kan banyak tuh yang owner-owner skincare kalau lagi konten ya. Ya, di pabrik saya mah gini-gini. Nah, itu sebenarnya bukan pabrik dia gitu. Oh iya. Tapi vendornya atau maklonnya gitu. Walaupun ada memang sebagian yang udah gede ya, dia membuka pabrik sendiri. Gitu. Ya bikin pabrik produksi sendiri gitu ya? Ya sekelas Dokter Oki aja, itu yang dari brand Bening ya, klinik Bening. Itu maklon itu. Oke. Yang paling umum ya, Jis, yang bahkan saya pun tahu gitu, MS Glow. Ada maklonnya nggak? Sempat maklon, tapi nggak tahu nih sekarang masih maklon atau enggak nih. Tapi dia sempat maklon. Sempat maklon. Mungkin kalau dia waktu masih merintis nih MS Glow nih ya, mungkin dia masih maklon ya. Terakhir dapat info sih di podcast Dr. Oki dengan Dr. Richard tuh yang baru. Di situ dia bilang, dia menyebutkan salah satu owner salah satu owner MS Glow ya. Dia juga maklon di situ, dibilang gitu. Oh. Memang mungkin ya nggak terlalu lama lah. Cuman saya nggak tahu nih kalau sekarang dia MS Glow ini punya pabrik sendiri atau tidak gitu. Iya, itu mah dugaan kita. Ya. Mungkin lah sebutlah dia ketika merintis masih maklon gitu ya. Ya. Mungkin ketika sudah sebesar sekarang gitu ya dia bikin pabrik sendiri mungkin kayak gitu. Mungkin bisa jadi bikin, bisa jadi enggak ya. Cuman ya brand-brand gede aja masih maklon sih. Masih maklon ya. Masih maklon brand-brand gede karena peralatannya itu loh. Peralatannya. Jadi investasi di peralatan, investasi di karyawan. Itu kan bukan hal yang mudah ya. Karena skincare itu levelnya pabrik gitu, kayak kawasan gitu. Iya. Pabrik besar gitu. Soalnya kan kayak ibaratnya gini deh, skincare itu kan dia produk yang tiap 1 bulan mungkin habis gitu ya. Benar. 1 bulan habis, konsumen minta lagi dong bulan depannya. Ya. Dan ketika konsumennya itu banyak banget, misalkan 200.000 konsumen. Itu kan kalau produksi di rumah misalnya kayak gini, diproduksi di 200.000 itu gimana gitu kan ya? Ya, benar. Dan kebutuhan bukan 200.000, bisa jutaan mungkin kalau yang udah terkenal ya. Udah terkenal banget, mungkin sampai jutaan ya. Ya. Nah, itu kan di dunia skincare ya. Tapi di dunia bisnis bidang lain juga sama. Bahkan selevel Honda, mobil Honda, mobil Suzuki, mobil Toyota, maklon itu. Maklon juga maklon. Ya. Kebun Nisen sendiri kan pernah dapat pesanan tuh dari PT Nisen. Ternyata PT Nisen ini membuat cetakan. Membuat cetakan untuk pintunya, membuat cetakan untuk mobil ya? Iya, mobil. Untuk ya pretelan kayak tombol-tombol gitu. Itu dia maklon. Jadi selevel Honda aja. Dia maklon gitu.
ke PT lain gitu untuk memproduksi perintilan-perintilan dan hal lainnya gitu. Ini aku jadi kepikiran sih soal istilah yang tadi nih ya, pihak ketiga, Ya. vendor, terus apa, maklon. Jadi kalau dalam bayanganku ketika dulu ya, kalau pihak ketiga aku kayak ngerti deh dulu gitu ya. Ya. Terus vendor itu aku istilah vendor itu apa namanya ya, mendengar itu mungkin ketika teman-temanku itu pada nikah pakai vendor katanya. Iya. Pakai vendor A, pakai vendor B, pakai vendor C. Kemudian maklon ini istilahnya kayak yang produksi pabrik. Nah, jadi aku tuh kayak membagi gini, kalau pihak ketiga itu kayak ya kita usaha, ya ada pihak ketiga lah yang bantuin kita mungkin kayak gitu. Ya. Seolah seperti itu ya. Kalau vendor itu kayak yang kita beli ke perusahaan itu. Tadi kayak Honda, tolong bikinin pintunya aja. Saya beli ke kamu ya pintunya nih. Buat mobil saya ini Honda. Terus apa namanya? Kamu PTB tolong bikinin kacanya aja. Misalnya kayak gitu tuh. Istilahnya vendor tuh ya, yang dalam pikiran saya. Kalau maklon kayak tadi skincare. Tolong bikinkan seluruhnya. Benar. Terkait dengan produknya nih. Kan kalau tadi Honda dia bikin sasisnya sama mesinnya, tapi kayak pertelan-pertelan lainnya di vendor apa namanya? Pabrik A, B, C misal gitu ya. Tapi kalau maklon itu kayak tolong ini produk dari A sampai Z dibuatin. Saya cuma nanti nempel merek doang kayak gitu. Ya, bisa jadi sih, bisa jadi. Bisa jadi secara definisi mungkin kayak gitu bisa jadi. Perbedaan di tipis itunya ya? Tipis. Ya. Tapi kalau ya saya sebagai pebisnis sih melihatnya sama sih. Intinya sebetulnya sama ya? Sama. Jadi ya konveksi. Kan banyak juga tuh distro yang dia ngambil kaosnya atau ngejahit kaosnya di konveksi mana gitu. Dia nggak ngejahit sendiri. Iya. Itu termasuk juga tuh kalau menurut saya itu ya sama lah vendor atau maklon masuk ke situ lah. Masuk situ sih. Konveksi. Jadi si brandnya itu tinggal ganti labelnya aja sama bukan diganti ya, ditambahin karena dari konveksi mungkin polos langsungnya. Polos gitu. Ditambahin label sama sablon misalkan. Atau bahkan sablonnya pun dikerjain sama konveksinya. Bisa jadi gitu. Iya. Bisa jadi. Jadi kalau menurut kamu sebetulnya itu hal yang sama sih sebetulnya gitu ya? Kalau menurut saya sih sama sih. Sama ya? Sama. Oke. Terus ada juga tuh yang wah kayaknya sih kalau menurut saya sih kayaknya MS Glow masih maklon sih kayaknya. Kayaknya ya? Kayaknya. Karena melihat tadi ya brand Honda masih maklon juga. Terus ada pabrik di Indonesia yang bikin sepatu. Terus nanti dikasih mereknya Adidas. Kasih merek Nike. Itu kan selevel Adidas yang internasional. Maklon ya? Kok dia tidak bikin pabrik sendiri gitu. Bener. Aneh nggak? Bener. Kita kan sering dapat kalau orang yang keluar negeri, ini kok made-nya made Indonesia. Iya, made Indonesia bener. Beli sepatu, made Indonesia. Padahal brand yang sangat branded gitu ya. Iya, benar. Kayak Adidas, kayak Nike gitu ya. Kayak apa namanya? Official merchandise MU misalnya. Pas dilihat kata Pak Ji Pragiwaksono kan, kok made in Indonesia kata gitu. Bener. Sekelas brand-brand besar aja masih maklon ya? Iya. Jadi ya maklon dulu itulah. Jadi memang ngerjain produksinya sama orang, kita ganti, tinggal nambahin mereknya sama ya mungkin packagingnya. Iya. Oh, berarti kalau apa bisa saya simpulkan menurut kamu mah vendor, pihak ketiga, maklon itu sama aja ya? Sama kalau menurut saya sih. Iya. Nah, gimana nih menurut teman-teman ya? Sama nggak kalau menurut teman-teman? Terus di komen. Soalnya ya itu kan pihak ketiga juga tuh yang. Iya sih. Iya, intinya sih itu ya. Kalau menurut yang tadi yang pihak ketiga ngebantuin berarti tidak dibayar dong, pihak ketiganya? Dibayar sih. Ya dibayar juga lah, masa nggak dibayar? Cuman istilahnya itu kayak lokal istilah. Ada pihak ketiga nih yang ngerjain kan gitu? Gitu. Itu mah kayak lebih ke dia bahasa Indonesianya aja punya gitu. Gak tau nih, orang-orang tuh suka pada gaya-gayaan pakai istilah bisnis. Nah, itu. Suka dulu tuh apa ya? Ya, saya kan orang yang dulunya nggak berkecimpung di dunia bisnis ya. Ketika bareng sama Ajis belajar soal dunia bisnis, banyak istilah-istilah. Itu apa sih gitu loh? Iya, kenapa nggak kayak bahasa Indonesia aja gitu ya? Misalkan gitu. invoice dan tagihan.
kenapa nggak pakai tagihan aja sih? Kenapa harus ada invoice, ada tagihan? Iya, yang aku tahu kan bond, istilah orang-orang dulu tuh bond. Ya, ada bond. Minta bondnya dong. Atau ketika di sini invoice apa sih gitu? Itu untuk hal yang sepele aja banyak itunya ya. Bener. Dan banyak banget kan temen-temen ya orang awam itu asing dengan istilah-istilah itu gitu. Iya, benar-benar. Kayak kemarin kan kita udah sering tuh bahas istilah-istilah bisnis ya. Kayak profit, laba, untung. Itu ada 3 tuh. Bener. Terus apa lagi? Revenue, omset, aduh. Bener sih. Tapi ya mau nggak mau itu sih kalau di dalam ilmu budaya kalau nggak salah nih ya, yaitu budaya itu berkembang katanya, berubah, dinamis lah. Ya mungkin sama kayak di dunia bisnis, budaya di dunia bisnis istilah-istilahnya berkembang. Bisa jadi. Entah itu karena gaya-gayaan, entah itu karena keren-kerenan, ya itu karena pengaruh orang-orangnya pengen keren-kerenan, ya itu jadi pakai bahasa itu ya. Pakai bahasa itu gitu. Nah, ada kelebihan, ada kekurangannya nih untuk teman-teman misalkan mau memaklonkan bisnisnya gitu. Oke, apa nih? Nah, karena produksinya di tempat lain, ini kita bahas kekurangannya dulu ya. Oke. Racikan kita jadi dimiliki oleh orang lain. Jadi bocor ya? Jadi bocor. Diketahui ya. Istilahnya rahasia perusahaan, jadi bocor. Nah, itu walaupun segimanapun perjanjiannya, mau ya semua orang tahu lah ada hukumannya misalkan. Itu tetap bisa terjadi kebocoran resepnya itu. Dari misalkan bahannya. Dan artinya orang yang punya pabrik ini mungkin aja dia di belakang diam-diam bikin brand baru dengan komposisi yang sama gitu ya. Nah, bisa jadi. Dan itu bisa menghancurkan bisnis kita. Bener. Nah, yang kedua adalah kita jadi ketergantungan. Apalagi kita memaklonkan hal yang sangat krusial kayak tadi skincare kan seluruh produknya gitu ya. Ketika maklonnya udah saya nggak mau produksi lagi, wah itu langsung kolaps ya. Langsung harus nyari vendor lain, harus nyari maklon lain yang bisa memproduksi dengan racikan yang sama gitu. Benar. Nah itu jadi kita jadi ketergantungan lah. Terus dari segi harga juga, harga jadi lebih mahal sih. Karena mau tidak mau kan si maklon atau perusahaan vendor ini pasti ngambil untung dong. Iya, gitu. Benar. Buat gaji karyawannya gitu kan, kemudian operasional pabriknya, listrik dan sebagainya gitu kan. Terus rawan untuk diklaim lah. Ini kan buatan saya gitu. Makanya penting banget kalau bisnis teman-teman maklon ya dari tempat lain, entah itu misalkan bisnis baju, makanan juga. Maici aja, nggak ngegoreng sendiri. Maici ya? Ya, nggak ngegoreng sendiri. Ke ibu-ibu, dia bilang ada ibu-ibu pedagang bikin keripik setan, enak. Ibu itu awalnya yang disuruh menggoreng terus. Jadi ya bahkan makanan aja bisa gitu ya, makanan, skincare, ya apapun lah bisnis teman. Nah, usahakan itu mereknya atas nama kita gitu. Ya, berarti hak nama mereknya nih ya? Ya, satu nama merek kita wajib daftar merek dulu sebelum maklon. Iya. Karena takutnya nanti dibikin KW-nya, ya, si itu yang ngejual tanpa izin kita, gitu. Bener. Kan berbahaya. Nah, kalau bisa didaftarin juga, dipatenkan. Dipatenkan, misalkan racikan skincare, terus. Oh iya, benar. Resep masakannya, gitu. Inovasi jahitannya, misalkan. Nah, itu dipatenkan. Jadi biar nggak dicuri lah. Walaupun dicuri, kita bisa menuntutnya kita lebih kuat gitu. Benar, kalau kita punya itunya ya, punya legalitasnya lah. Benar. Dan paling itu Jis, sama kita harus benar-benar ketat dalam QC. Ya. Kalau kayak pabrik-pabrik kayak otomotif tuh Honda, Yamaha misalnya gitu ya. Karena bapak saya itu pabriknya salah satu vendor tuh. Itu di QC tuh sama Yamaha. Si kampas remnya ini udah bagus enggak? Benar, udah bagus. Oke, masuk barang gitu. Itu juga vendor berarti ya? Vendor juga. Gitu tuh, vendor tuh kayak gitu ya. Terus kalau yang kayak dokter dokter detektif tuh ya. Itu kan kasus-kasus kayak skincare itu kayaknya QC-nya kurang tuh. Bener, QC-nya kurang itu. Jadi awal mula si owner skincare ngasih resep, ngasih racikan ini, ya mungkin di awal di sampel sesuai, tapi ketika berjalan tidak sesuai, jadi beli untung vendornya dong, si maklonnya ya. Bener, karena ada komposisi yang dihilangkan atau dikurangi. Iya, gitu ya. Yang tadinya mungkin mahal,
jadi murah tuh produksinya. Iya. Tentunya jadi lebih gede dong. Bener. Sedangkan si owner beli dengan harga yang sama. Wah, itu ketipu sih. Bener. Itu ya kekurangan vendor ya. Kalau kitanya nggak awas, kalau kitanya nggak awas dalam hal QC, bisa dicurangi lah gitu. Bisa dicurangi. Dan wah, itu jadi kalau ketahuan itu kan jadi jelek di brandnya, jelek di maklonnya, semuanya kena tuh. Konsumen kan nggak tahu maklon. Iya. Konsumen taunya brand kita gitu kan. Iya. Apalagi yang misalkan si brandnya menjanjikan, wah nih mengandung kandungan berapa persen, 5%. Taunya tidak 5% dan bahkan 0 gitu ya. Wah, brand ini menipu. Udah gitu ya. Benar. Otomatis konsumen udah blacklist lah brand itu. Pasti kesel lah konsumen kalau ada konsumen yang membuktikan skincare yang dia pakai ternyata nggak sesuai nih komposisinya, pasti kesel gitu. Udah beli mahal-mahal gitu kan. Terakhir yang saya lihat tuh di TikTok, salah satu brand yang diungkap sama si dokter detektif. Terus kan dia klarifikasi tuh, saya nggak tahu, kemungkinan salah maklonnya. Nah, terus beberapa hari kemudian upload lagi si barang yang diordernya tuh pada dikembaliin sama konsumennya. Oh gitu? Iya, numpuk di gudang. Nangis lagi. Aduh, ini kenapa dikembaliin atau gitu. Benar. Tadi kekurangan, Yis. Kalau kelebihannya memang gampang dari segi bisnis. Kita bisa nggak perlu bikin pabrik, nggak perlu bikin alat, nggak perlu gaji karyawan. Jadi gampang. Mudah lah ya. Iya. Dalam hal kemudahan itu mudah banget ibaratnya. Mudah banget. Gitu ya. Kita tinggal bikin konsep bisnis nih, di kamar juga cukup ya sendiri. Wah, udah dapet konsepnya, racikannya udah dapet, tinggal kecil-kecil ke pabrik. Saya mau order ini. Ya ibaratnya jual dulu laku, baru ke itu dong. Ya, misalkan tester dulu, wah laku, lalu order ke pabrik. Benar. Wah, sangat gampang kan gitu. Skala besarnya ya. Iya. Nggak pusing ya? Nggak pusing. Kita hanya butuh mungkin dari segi karyawan pun hanya untuk pengiriman doang. Iya. Admin, gitu-gitu doang. Benar. Karena produksinya nggak di tempat kita sendiri gitu. Iya, nggak dipusingkan dengan produksi lah. Jadi sangat mudah banget soal produksi gitu. Benar. Nah, itu kemudahan kalau pakai maklon. Oke. Ada lagi? Udah sih. Aku kira banyak. Oke. Kemudahannya cuma satu. Nah, itu ya teman-teman ya. Terkait dengan istilah maklon kayak gitu. Dan kalau terkait dengan istilah vendor, pihak ketiga itu juga sama, mirip-mirip. Mirip-mirip sih. Ya kalau mau dipecah kayak tadi, beda-bedanya ya maklon full lah ya. Ganti mereknya doang. Ya mungkin bisa begitukan lah, perbedaan tipis-tipisnya kayak gitulah, yang saya pahami kayak gitu ya. Tapi kalau secara prinsip itu sama ya teman-teman ya, maklon, vendor, pihak ketiga. Jadi kalau teman-teman nonton video terus pematerinya gitu ya menyampaikan ini maklon, ini vendor, berarti itu ya maksudnya. Ya, berarti maksudnya pihak lain lah yang bikin gitu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta kalau teman-teman mau menjadikan Kebun Desain vendor nih, Jis. Nah, bisa, karena kita bisa jadi vendor desain ya. Nah, buat teman-teman yang lagi bisnis bisa order desain logo, desain kemasan, bikin foto produk, video iklan dan lainnya itu di Kebun Desain. Iya, betul. Atau bisa juga kita buka jasa daftar perak, bikin NIB, terus bikin PT perorangan, bisa juga di Kebun Desain. Tinggal hubungi aja nomor WA yang ada di bawah. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.